والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أيها الناس أرسلوا الذي تدبر الخلق واسمعوا وأطيعوا لكم الحكيم وآمنوا بالله أرسلوا وأمنوا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim wa sadaqallahu rasulullah nabiyul habibul karim
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Masjid Miftahul Jannah rahimakumullah. Dengan terlebih dahulu mempersembahkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir mengajak kepada kita semua agar lebih memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan takwa berarti terus-menerus melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Takwa tidak hanya semata-mata takut kepada Allah saja, akan tetapi lebih merasakan kehadiran Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Takwa adalah kesadaran akan kemahahadiran Allah Subhanahu wa taala di sisi kita. Itulah sebabnya takwa disebut sebagai puncak pencapaian spiritual manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapat disebut sebagai pribadi yang muttaqin, pribadi yang sadar akan kehadiran Allah di sisi kita. Kepada pribadi yang demikian itulah Allah menjanjikan jalan keluar dari segala kesulitan yang dihadapinya, dan Allah akan menganugerahkan rezeki yang tidak terhingga dan tidak terduga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Hadirin jamaah Masjid Miftahul Jannah rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah ini Al-Fakir akan menyampaikan tema peran masjid dalam membangkitkan kejayaan umat. Sesungguhnya ada 3 hal yang menjadi pilar kehidupan umat Islam. Yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua sunnah Rasulullah SAW, dan yang ketiga adalah masjid. Allah Subhanahu wa taala telah merancang Al-Quran sebagai mainstream kehidupan manusia, khususnya umat Islam. Sunnah Rasulullah SAW sebagai penjelas dan perinci nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Sedangkan masjid berperan sebagai sekolah, sekaligus laboratorium, sekaligus praktikum nilai-nilai Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ketiga pilar ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Bila ketiga pilar tersebut tegak dengan baik dan kokoh dalam kehidupan umat Islam, maka umat Islam akan berjaya dalam kehidupan dunia dan insya Allah sukses pula di akhirat kelak. Sebagaimana yang kita saksikan sepanjang sejarah umat Islam selama 13 abad lamanya. Namun demikian, jika ketiga pilar tersebut atau salah satu di antara tidak berperan dalam kehidupan nyata umat Islam, maka eksistensinya tidak dirasakan dan kejayaannya pun akan lenyap di atas muka bumi seperti yang kita saksikan beberapa abad belakangan ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran kata masjid diulang sebanyak 28 kali. Penyebutan kata masjid yang berulang kali dalam Al-Quran ini menunjukkan betapa besar peran masjid untuk keberhasilan hidup umat Islam. Masjid memiliki peran yang sangat besar, dan di antara peran masjid yang utama adalah yang pertama, masjid sebagai universitas kehidupan, di mana di dalamnya dipelajari semua cabang ilmu pengetahuan, sejak dari masalah keimanan, ibadah, syariah, akhlak, jihad, ekonomi, budaya, manajemen, media massa, dan sebagainya. Rasulullah SAW tidak punya lembaga pendidikan formal selain masjid. Rasulullah SAW menjelaskan dan menyelesaikan semua persoalan umat di masjid, termasuk konflik rumah tangga, metode pendidikan anak, dan sebagainya. Lalu yang kedua, peran masjid adalah wadah paling utama dalam penanaman, pembinaan, dan peningkatan keimanan.
Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan tempat lain semulia masjid. Bahkan Allah menegaskan masjid itu adalah rumahnya di muka bumi. Sebab masjid itu adalah miliknya. Penanaman dan pembinaan keimanan harus dimulai dan dilakukan di dalamnya. Seperti yang tertuang dalam surat Al-Jin ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah siapapun di dalamnya selain menyembah Allah. Orang yang berada di masjid adalah tamu Allah. Alangkah mulianya seorang mukmin yang menjadi tamu yang maha mulia. Maka tidak heran jika Rasulullah SAW lebih banyak waktunya di masjid jika beliau tidak ada keperluan berdakwah dan berjihad. Bahkan di 10 hari terakhir Ramadan beliau i'tikaf penuh di dalamnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu peran masjid yang ketiga adalah masjid sebagai wadah kegiatan sosial. Untuk itu setiap masjid selayaknya memiliki data jamaahnya dan masyarakat sekitarnya, sehingga diketahui potensi ekonomi yang ada di dalam jamaahnya dan potensi sosial welfare atau kesejahteraan sosial yang wajib diperhatikan. Pelayanan sosial ini dapat berupa pengumpulan serta penyaluran zakat dan infak, pelayanan kesehatan, beasiswa, pembinaan life skill dan sebagainya untuk kaum miskin dari kalangan jamaah masjid dan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, upaya penanggulangan kebodohan dan kemiskinan dapat berjalan efektif karena terjadi efisiensi dan efektivitas yang luar biasa jika dibandingkan lembaga-lembaga sosial selain masjid. Lalu fungsi masjid yang keempat adalah masjid sebagai wadah manajemen ekonomi umat. Masjid juga berfungsi sebagai wadah berkumpulnya para jamaah yang memiliki kelebihan ilmu dan kelebihan harta. Oleh karena itu, masjid juga harus berfungsi sebagai pusat perencanaan dan manajemen pengembangan ekonomi umat. Jamaah Masjid Miftahul Jannah rahimakumullah. Lalu fungsi masjid yang kelima adalah wadah perajut dan penguatan ukhuwah Islamiyah. Fungsi ini syaratnya adalah semua jamaah harus diikat dan tunduk hanya kepada Allah dan Rasulnya dengan mencontoh kehidupan para sahabat beliau. Lepaskan semua baju kelompok, lepaskan semua baju partai jika sudah dalam masjid, maka masjid akan berfungsi sebagai wadah ukhuwah. Kalau tidak, masjid hanya akan menjadi ajang perebutan kekuasaan, kepengurusan dan aktivitasnya. Kalau nuansa tersebut dibiarkan semakin berkembang dan dominan, tidak mustahil bisa terjerumus ke dalam praktek masjid teror, yaitu masjid kaum munafik yang didirikan untuk memecah belah umat Islam. Lalu yang terakhir, fungsi masjid adalah sebagai wadah keselamatan hari kiamat. Masjid bukan hanya berfungsi untuk kebaikan di dunia saja, tetapi juga jalan keselamatan kita di hari kiamat nanti. Hadirin jamaah Masjid Miftahul Jannah rahimakumullah. Patut kita syukuri bahwa di Indonesia terdapat sangat banyak masjid. Menurut Dewan Masjid Indonesia atau DMI, jumlah masjid di Indonesia merupakan yang terbanyak di dunia dengan jumlah sebanyak 315.186 bangunan masjid. Sedangkan untuk musola atau surau sebanyak 500.000 lebih bangunan. Totalnya menurut Kementerian Agama, jumlah masjid dan musola di Indonesia sebanyak 800.000 lebih, terbanyak di dunia. Jumlah yang cukup banyak ini sesungguhnya menjadi kewajiban bagi umat untuk memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid harus kita mulai dari rekonstruksi paradigma pemahaman manajemen masjid sesuai dengan khitahnya. Saat ini masjid belum diberdayakan secara proporsional bagi pembangunan umat Islam, karena persepsi yang berkembang adalah masjid hanya untuk kegiatan spiritual belaka. Memakmurkan masjid memiliki arti yang sangat luas, yakni menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah. Di antara kegiatan yang tergolong memakmurkan masjid adalah pengelolaan masjid yang profesional.
menyemarakan PHBI atau perayaan hari-hari besar Islam, menyemarakan majelis taklim, memberdayakan remaja masjid, lembaga pendidikan, mengelola perpustakaan, poliklinik, unit pelayanan zakat, konsultasi badan hukum, baitul mal, bimbingan penyelenggaraan haji dan umrah dan lain sebagainya. Selain itu, pengurus masjid harus tanggap terhadap kondisi sosial yang terjadi di masyarakat. Misalnya kelaparan, musibah, kesusahan, kefakiran, kenakalan remaja, musyafir, ketiadaan air, ibnu sabil dan lain sebagainya. Hadirin jamaah Masjid Miftahul Jannah rahimakumullah. Semua itu tidak akan bisa tercapai jika tidak ada dukungan dari semua pihak. Pengurus masjid harus dapat dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat, ketua RW dan ketua RT setempat. Pengurus masjid juga harus mendapat support dari para donatur dan para dermawan agar semua program keumatan bisa tercapai. Pengurus masjid harus bisa menjaga hubungan baik tali silaturahmi dengan para tokoh-tokoh agama setempat, karena di dalam proses mengurus peribadahan di masjid kita butuh dukungan dan doa dari para tokoh-tokoh agama. Dan yang tidak kalah pentingnya, pengurus masjid harus mendapat dukungan dari semua kaum muslimin wal muslimat, baik itu dukungan moral, material maupun spiritual. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kunci dari semua ini adalah pengurus masjid. Seorang pengurus masjid yang berat amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus masjid harus orang yang ikhlas, jujur, amanah, adil, peduli, istiqomah, merangkul semua golongan dan bisa bekerja sama dengan semua pihak. Mudah-mudahan dengan pengelolaan masjid yang baik dan profesional, kejayaan umat akan kita raih kembali. Wabil khusus di lingkungan kita di perumahan Mekar Sari Permai. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairatu wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu maqasid wal mu'min. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirin usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa
وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.